Iya, apa yang terjadi ini cukup miris ya, di mana memang banyak negara sudah datang, sudah sama-sama menandatangani tujuan untuk two-state solution. Bahkan di sidang PBB kemarin sudah banyak negara juga yang mendukung ini, tapi ternyata lagi-lagi Israel melanggar kesepakatannya ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait hal itu karena di saat gencatan senjata nampaknya kita juga melihat wilayah Gaza masih terus dilakukan serangan, bahkan 100 warga Gaza meninggal dunia di serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel. Pagi hari ini sudah ada Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Prof. Suzy. Selamat pagi. Kemudian juga sudah ada Mas Mulawarman Hanase, dosen kajian Timur Tengah UI. Selamat pagi Mas Mulawarman. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Aku langsung ke Prof. Suzy ya. Prof. Suzy, gimana? Sudah terprediksikah ini? Sudah. Karena memang Israel tujuannya merebut Gaza. Jadi mereka akan melakukan segala upaya agar terjadi pertentangan antara Hamas dengan milisi-milisi yang mereka danai. Dengan jarak waktu yang belum terlalu lama begitu. Apakah Anda juga sudah prediksi secepat ini? Kan masalahnya Hamas dan Israel nggak diikut sertakan menandatangani perjanjian perdamaian. Itu kan jadi antara mereka sah-sah aja gitu ya, Prof ya? Jadi mereka tidak menganggap bahwa ini gencatan senjata yang serius, atau mungkin kemarin sempat mengatakan Israel ini pertamanya adalah Hamas yang melakukan serangan kepada satu tentara Israel, kemudian dibalas dengan serangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sementara atau memang diplomatiknya gagal dapat dikatakan seperti itu? Ini masalah kekuasaan. 58% wilayah Gaza dikuasai masih oleh tentara Israel. IDF. Nah, IOF ini yang melaksanakan tujuan membesarkan milisi-milisi untuk mengadu antara mereka dengan Hamas. Jadi ini semacam playbook Syria, playbook lah. Karena memang kan tujuan mereka atau Netanyahu khususnya adalah Israel Raya. Jadi itu masih ada. Dan mereka akan berupaya sedemikian rupa agar Syria juga berubah, agar Gaza juga berubah, nanti West Bank juga diambil. Jadi Lebanon juga diambil, sebagian Transjordan. Saya yang heran adalah negara-negara Arab yang ikut dengan Amerika Serikat ini sebetulnya mereka termasuk dalam jaringan intelligence Israel. Kalau nggak Israel nggak bisa menang karena itu butuh dukungan intelligence dari negara-negara Arab yang menandatangani perdamaian. Tapi kalau Anda melihat kemarin kecaman dari Amerika Serikat sendiri, khususnya Donald Trump mengecam akan menarik dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Israel kalau RUU aneksasi ini tetap dijalankan. Israel tetap akan mencaplok tepi barat. Ini agak anomali. Biasanya kan semua keinginan atau tindakan dari Israel kan selalu disupport penuh oleh Amerika Serikat. Apa yang menjadi perbedaan saat ini? Barusan saja Donald Trump mengatakan kalau dibunuh IDF atau IOF oleh Hamas, sah-sah aja untuk ngebom. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pegang Donald Trump itu karena dia adalah pemain kekuasaan lah. Jadi agak susah. Mas, menurut Anda gimana? Tadi Prof. Suzy sempat bilang bahwa negara-negara Arab ini juga sebenarnya memberikan informasi begitu dalam penyerangan ini. Iya, memang ya betul tadi disampaikan oleh Prof. Suzy bahwa ini bukanlah hal yang mengherankan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel, pelanggaran gencatan senjata yang sudah disepakati dari 10 Oktober sampai sekarang, bahkan puluhan korban serangan Israel karena pelanggaran gencatan senjata itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konstelasi regional Timur Tengah ini sangat pro kontra ya, sangat pro kontra. Tetapi ada perubahan signifikan sikap negara-negara Arab setelah serangan ke Qatar. Betul tadi yang dikatakan oleh Prof. Suzy bahwa sebelum serangan ke Qatar itu, ya hampir semua negara-negara Arab itu sangat-sangat pro dengan Israel, bahkan dikatakan oleh Prof tadi menjadi intelijen dari Amerika dan Israel. Tapi ada sedikit, bahkan ada perubahan ketika Qatar marah, bahkan Emirat yang banyak tidak sejalan dengan Qatar itu kemudian berbalik pandangan karena merasa terancam dengan Israel. Baru merasakan betapa Israel itu tidak bisa dipercaya. Mereka
mensupport Israel, berteman, tapi memang tidak bisa dipercaya. Bahkan Qatar sendiri yang sangat dekat dengan Amerika itu kemudian menjadi objek serangan, sehingga ya kita lihat setelah gencatan senjata ini ada sedikit yang bisa diharapkan oleh negara Arab, walaupun itu belum bisa tidak terlalu signifikan sampai sekarang. Buktinya gencatan senjata ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, tapi belum ada respon yang belum ada respon yang positif dari negara-negara Arab. Sudah lebih dari 150 negara yang mendukung Palestina. Nampaknya ini juga tidak menjadi suatu kekhawatiran untuk Israel. Bukan lagi satu negara lawannya, ibaratnya itu ya, satu dunia saat ini. Negara-negara sudah melawan Israel. Jadi begini ya, di internal Israel itu Netanyahu sebenarnya menghadapi persoalan yang sangat dilematis ya. Bahkan dengan gencatan senjata sendiri ini, Netanyahu itu mendapat serangan besar habis-habisan dari kelompok kanan. Bahkan di internal Israel itu gencatan senjata atau tidak melancarkan serangan ke Gaza, ke Hamas, itu dianggap sebagai kekalahan. Nah, jadi sehingga Netanyahu ingin memperlihatkan bahwa kita ini sebenarnya nggak kalah, akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena dicapainya gencatan senjata itu, Israel itu tidak brutal, itu dianggap sebagai kekalahan bagi sebagian besar publik Israel. Bisa dibilang iya, tekanan dari dalam negeri. Tekanan dari dalam sangat kuat, terutama dari kelompok kanan, walaupun dari kelompok moderat juga tidak suka dengan kebijakan Netanyahu yang sangat brutal itu. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran begini, ketika kelompok-kelompok atau komunitas internasional humanitarian yang datang ke Gaza untuk melakukan rehabilitasi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu kemudian dicurigai oleh Israel untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, jadi makanya wacana untuk mengirim pasukan perdamaian di sana itu ditentang keras oleh Netanyahu karena dianggap sebagai modus untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh, jadi kecurigaannya sangat besar. Padahal kita tahu dunia komunitas internasional saat ini ya 90% berpikirnya ya tentang kemanusiaan, bukan lagi tentang bagaimana memperkuat Hamas, bagaimana memperkuat militerisme di Palestina. Itu bukan persoalan militerisme, tapi murni persoalan kemanusiaan. Tetapi kecurigaan Netanyahu dan Zionis ini memang tidak selalu negatif terhadap apa yang terjadi di Gaza. Tadi target seperti kata Prof. Susi, targetnya nanti bukan hanya Gaza saja, tapi memang sebagian besar wilayah Arab juga akan dikuasai oleh Israel. Anda melihat memang target ke sana? Ya, jadi teori atau wacana Israel al-Kubra, itu Israel Raya ya, kalau bahasa Arabnya Israel al-Kubra, itu memang rancangan ya, kalau kita membaca strategi Timur Tengah, khususnya Zionis pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu kan memang ada agenda yang disebut dengan Israel Kubra atau Israel Raya. Jadi meliputi Yordania, Suria, dan sebagian besar. Inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Iran, sehingga Iran sama sekali tidak mau berkompromi dengan Israel, karena dia membaca bahwa karakter Israel itu dan memiliki agenda besar di Timur Tengah. Dan beberapa negara Arab baru merasakan saat ini setelah Qatar itu diserang. Oke, Prof, apa yang membuat bisa dibilang Israel masih batu begitu ya? Ini 150 negara sudah mendukung, banyak negara yang sudah menjadi mediator begitu, tapi serangan tetap terjadi, gencatan senjata tetap dilanggar. Kita bandingkanlah dengan Indonesia mau merdeka. Belanda nggak menguasai 58% dari Indonesia, tapi kita tersingkir juga. Lalu diskursusnya dunia itu dekolonialisasi. Sekarang diskursusnya seperti Pak Mullah Warman bilang adalah harusnya perikemanusiaan, humanism.
Nah, ini nggak didukung oleh diskursus dunia ini, belum beralih seperti sedahsyatnya dekolonialisasi sebagai diskursus. Saya percaya bahwa diskursus itu bisa nanti direplikasi melalui media, melalui orang-orang yang penting untuk mengadakan perdamaian. Ini tidak didukung sama sekali. Jadi ada negara-negara yang mendukung, tapi diskursus internasional itu belum sampai puncaknya. Nah, ini mungkin Indonesia bisa membantu kalau kita kembali pada diplomasi menegakkan Palestina, mungkin mendorong dengan cara diplomatis di mana-mana, diskursuskan ethical humanism. Ethical humanism ini mungkin satu yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini, karena kita nggak bicara lagi tentang dekolonialisasi. Itu sudah menghasilkan negara-negara merdeka. Nah, shifting gears ini atau beralih persnelingnya untuk ke arah diskursus baru itu harus didorong. Mungkin bisa Kemenlu bisa membaca ini dan mendorong, sekali lagi bukan hanya memperjuangkan Palestina di PBB, tapi memperjuangkan diskursus yang utama. Seperti waktu Soviet Uni jatuh, diskursusnya adalah human rights. Sehingga akhirnya mereka pretel sendiri gitu loh. Nah, sekarang ini kalau belum ada diskursus ethical humanism di dunia, ya Israel akan tetap kuat, karena ini masalahnya the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Nah, kenapa sampai saat ini masih belum ada, Prof? Ya nggak ada yang inisiasi, karena yang masih berkuasa kan Amerika Serikat. Nah, apakah faktor dari Amerika Serikat sendiri buat negara-negara lain takut untuk bahas soal ini? Iya, dulu yang mempreteli Uni Soviet Amerika Serikat juga, yang mendorong dekolonialisasi juga Amerika, karena bisnis mereka mau masuk ke Indonesia. Kalau tidak, ya tidak ada diskursus dekolonialisasi. Dia punya media, dia punya senjata, dia punya segala macam yang bisa mendorong lahirnya sebuah diskursus dekolonialisasi, karena dia ingin menyingkirkan orang Eropa gitu. Sekarang ini dia belum melihat manfaat dari tujuannya belum ke sana berarti ya, belum ada profit, belum ada kapitalisasi dari apa yang mereka akan lakukan. Nah, diskursus itu harusnya bisa menunjang proses kapitalisasi, karena seperti kita lihat dari public diplomacy Amerika atau public diplomacy Korea ya, kalau kita lihat drakor dan sebagainya, ini belum kelihatan nih ethical humanism itu sebagai diskursus rakyat biasa. Oke, kita juga sebenarnya melihat upaya dari Indonesia sendiri sudah cukup besar ya untuk bagaimana mendukung dari adanya kemerdekaan Palestina. Selain juga kita melihat Presiden Prabowo Subianto langsung datang ke acara-acara besar. Kemudian juga rencananya akan mengirimkan pasukan perdamaian nantinya ke wilayah Gaza Palestina. Nah, seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Mula Warman. Kalau berbicara langkah dari Indonesia sendiri, kita melihat juga sudah cukup banyak yang dilakukan begitu ya untuk mendukung Palestina, termasuk juga melarang atlet Israel masuk ke Indonesia, tidak diberikan visa dan lain sebagainya, dan juga rencananya akan mengirimkan pasukan perdamaian dari Indonesia ke sana. Ya, kita mengapresiasi sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini, langkah diplomatik yang luar biasa, kemudian langkah humanitarian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok-kelompok humanitarian di Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, terkait dengan pengiriman pasukan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina, itu kan juga nanti pasti ada kendala-kendalanya atau pasti ada masalahnya juga. Pertama, Israel pasti tidak setuju. Netanyahu statementnya kemarin sudah jelas mengatakan tidak sepakat, tidak mau ada pasukan keamanan, pasukan perdamaian. Untuk mengawasi, untuk menjamin proses gencatan senjata ini. Karena Netanyahu, IDF ini masih ingin menguasai, bahkan masih menguasai wilayah jalur Gaza ini. Kemudian yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa keberadaan pasukan perdamaian ini dianggap bisa memberikan ruang terbuka buat Hamas untuk kembali memperkuat. Bagi Netanyahu, bagi Israel, itu tidak ada jaminan aktivitas militer, kedatangan pasukan militer internasional itu bisa saja
Justru tidak ada memperkuat Hamas jaminan, gitu ya? tidak ada jaminan, tidak ada pasokan senjata ke Hamas. Itu yang sangat ditakutkan oleh karena kalau kita lihat rekomendasi Amerika, proposal Amerika yang 20 poin itu hampir secara keseluruhan objeknya Hamas. Melemahkan Hamas nampaknya melemahkan ya? Hamas. Gimana Hamas ini bisa hilang dari Gaza. Sebenarnya di sana yang dibutuhkan bukan hanya pasukan perdamaian. Jadi pasukan perdamaian itu bisa difungsikan untuk rehabilitasi, terutama infrastruktur, kesehatan, apalagi bantuan pangan dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan. Makanya kemarin Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa yang akan dikirim itu kemungkinan bukan hanya yang memiliki kompetensi perang, tetapi kompetensi bagaimana membangun infrastruktur, bisa membangun, merehabilitasi infrastruktur di Gaza. Jalur Gaza ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan besar, karena Israel pasti tidak mau pasukan itu masuk ke wilayah Gaza untuk membantu membangun infrastruktur. Paling diberikan batas atau zona tertentu. Nampaknya sulit juga masuk, katanya cuma 100 truk saja sehari. Bantuan aja sangat susah untuk masuk karena masih di blokade, masih diawasi dengan ketat oleh IDF, sehingga ini akan menjadi problem. Nah, sehingga kalau kita lihat proses atau rencana pengiriman ini sangat kita apresiasi, tapi tantangannya sangat besar. Terutama dari Israel dan dari Amerika sendiri nanti yang akan Nah, yang kedua yang paling krusial juga, jangan sampai pasukan perdamaian itu merupakan strategi Trump untuk mendukung Israel dalam melemahkan Hamas. Jadi kalau itu murni untuk perdamaian, kalau itu murni untuk memperkuat, mempercepat proses penanganan masalah kemanusiaan, itu sangat bagus. Tetapi kalau kemudian itu ada menjadi strategi untuk melemahkan perlawanan Palestina, itu akan merugikan Gaza sendiri. Ketika Hamas tidak ada, lalu kemudian nanti ada serangan lagi, gimana ke depannya? Itu kan menjadi tantangan juga langkah selanjutnya. Baik, Prof, seberapa besar ketegangan antara kedua negara ini makin meningkat tensinya? Kedua negara yang mana nih? Israel Palestina. Oh, sudah jelas kalau mereka makin melihat meningkat eskalasinya? Eskalasi pasti ada karena dia udah hampir menang ya. 58% kan lebih dari 50% ya. Pasukannya menguasai wilayah tersebut, tinggal melihat bagaimana pencekikan melalui Yellow Line itu dengan ditaruh milisi-milisi yang anti Hamas, itu mereka akan berhasil menyatakan bahwa mereka ini adalah pejuang anti Hamas dan Hamas harus tersingkirkan. Mungkin bisa berhasil ya. Karena mereka siap untuk melakukan cywar, melakukan tindakan, dan mereka-mereka ini yang menjadi milisinya mau menerima uang dan lindungan dari IDF. Oke, Prof, hukuman-hukuman dari negara lain apakah tidak membuat Israel juga mulai mengurangi tensinya untuk menyerang? Kalau Anda dalam posisi kuat, sulit. Dan diskursus karena itu penting. Yang mendukung di belakang diskursusnya juga penting. Jadi mungkin diplomasi Indonesia bukan hanya beralih kepada diplomasi di Dewan Keamanan, tapi dorong diplomatnya untuk ke setiap negara untuk menyuarakan ethical humanism, karena ini melanggar international law. Apa yang terjadi ini kan pembunuhan massal ya. Dan mereka nggak mau menyebut itu pembunuhan massal, jadi kita harus menyebutnya dengan kata-kata yang lebih halus, yaitu etis dan humanis. Nah, itu dia. Oke, dan peran Indonesia dinilai sangat penting karena memang tidak ada, bisa dibilang tidak ada kepentingan sama sekali di sana begitu ya, selain membela human rights tadi begitu ya. Jadi kita harus melancarkan dukungan kepada Kemenlu untuk melakukan hal ini dari setiap ormas agama di Indonesia, juga rakyatnya. Mudah-mudahan itu menembus ya, karena menembus birokrasi itu kan nggak semudah itu ya.
Saya mau ke Mas Mula Warman lagi, tapi kalau melihat dari internal tadi kan dikatakan sebenarnya dilematis juga, karena memang ada di satu sisi sayap kanan menuntut untuk terus melakukan perlawanan dari Israel ke wilayah Gaza, tapi di sisi lain juga masyarakat mungkin sudah jengah dengan apa yang diambil langkah oleh Netanyahu. Mereka juga hanya ingin sandera kembali, walaupun mungkin sudah tidak bernyawa dan lain sebagainya, dan sudah hentikan saja. Nah, berarti poinnya adalah dalam negeri sendiri harus ada langkah yang untuk menghentikan Netanyahu, itu bukan dari internasional kan sebenarnya? Iya, jadi gini, di Israel itu kan negara yang sangat maju modern di Timur Tengah ya. Jadi kotanya itu bagus, modern. Nah, kota yang modern dan bagus itu biasanya masyarakatnya pengen tenang. Masyarakatnya pengen tenang. Terlepas dari konstelasi politik di dalam, publiknya itu pengen, makanya ketika perang Israel dengan Iran Iran itu kan masyarakatnya sangat panik, yang merasakan ketenangan, bandara kemudian setiap hari ada sirine. Akhirnya lobi Israel itu memaksa Trump untuk melakukan gencatan senjata dengan penghentian perang dengan dengan Iran. Karena masyarakatnya yang nggak kuat sebenarnya untuk berperang. Nah, jadi dua faksi besar di Israel itu, ada yang menginginkan perang, dalam hal ini Hamas ya, Hamas. Kemudian ada yang, tetapi apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebenarnya adalah langkah yang dalam tanda kutip langkah bunuh diri sebenarnya. Kenapa? Ketika terjadi pelanggaran perang, kemudian dia melakukan serangan brutal terhadap Gaza. Nah, ini kan kemudian membuat tekanan internasional semakin kuat. Bisa nggak kita bayangkan dulu yang Inggris, Prancis itu kan sangat kuat berada bersama Amerika untuk mendukung Israel. Hari ini berubah. Justru berbalik. Itu dari mana? Itu dari perilaku Netanyahu sendiri. Jadi Netanyahu itu harus memperhitungkan itu, tapi sama sekali tidak diperhitungkan. Sehingga dengan adanya tekanan internasional yang sangat kuat, khususnya dari Eropa ya, sekarang Prancis, Inggris, itu kemudian seakan-akan merubah konstelasi. Nah, sekarang merubah konstelasi di dalam konteks konflik Israel Palestina ini. Jadi Netanyahu ini serba salah sekarang ini. Jadi kondisinya terjepit. Nah, kondisinya terjepit. Tetapi tetap melakukan serangan walaupun nggak sebesar ya sebelum genjatan semasa sebelumnya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini nggak kalah. Itu aja sih sebenarnya yang mau dilakukan. Karena kita ini nggak kalah. Negeri tadi ya. Ya, karena baik publik dalam negeri maupun internasional menganggap sebenarnya ada kekalahan yang yang melanda Israel saat ini. Oke, Prof, apa yang bisa dilakukan oleh Amerika untuk menjaga ketenangan kembali terjadi, jangan sampai tegang-tegang nih antara kedua belah pihak, Prof? Jadi nggak mau menurunkan pasukannya? Orang lain disuruh menjadi semacam decommissioning Hamas, dan Dewan Keamanan itu dijaga agar tidak mengirimkan pasukan oleh Rusia dan Cina. Mereka veto power. Jadi kita nggak dapat Dewan Keamanan lalu mau di bawah komando Amerika Serikat, itu kan sangat risky. Riskan sekali. Untuk dimanfaatkan ya? Ya, dimanfaatkan dan mungkin terbunuh juga. Karena mereka seperti pasukan neokolonial untuk melawan Hamas dan melemahkan Hamas. Padahal sebetulnya harusnya Dewan Keamanan PBB membiarkan peacekeeping force. Itu aja juga risiko, penuh risiko. Tapi lebih kurang risikonya dibandingin kalau di bawah komando Amerika Serikat ya. Karena kan kita nggak tahu apa yang tujuan sesungguhnya dari negara tersebut ya. Orang sekarang udah bilang boleh Israel ngebom kalau misalnya terbunuh pasukan. Padahal cuma 1 orang yang terbunuh. Yang dibunuh Palestina adalah 100 orang. Betul. Tidak imbang. Oke, Prof, berarti yang bisa dilakukan oleh negara-negara adalah bukan turun langsung, tapi membahas mengenai diplomasi human rights tadi begitu ya ke negara-negara lain, supaya ini bisa segera selesai begitu. Ini yang disebut epistemic community. Jadi universitas berhubungan dengan universitas, berhubungan dengan ormas-ormas, kita sama-sama menyebarkan kepada NGO-NGO untuk menyuarakan ini, karena itu yang melumpuhkan Uni Soviet juga dan melumpuhkan kolonialisme
zaman dulu. Jadi kita jangan lupa ada komunitas epistemik antara universitas, NGO dan lain-lainnya untuk menggairahkan satu diskursus baru di dunia. Karena ini sangat dibutuhkan. Karena international community udah nggak peduli orang dibunuh secara massal begitu. Jadi kita harus membangkitkan, bukan hanya memikirkan Holocaust apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang Yahudi. Tapi justru yang saat ini. Ini dia butuh. Mungkin bagaimana caranya nggak tahu deh. Mungkin kajian Timur Tengah bisa ikut mendorong. Sebenarnya kita semua berharap gencatan senjata ini dapat berlangsung permanen ya. Tidak hanya sesaat dan juga tidak ada lagi kita mendengarkan ada lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Gaza Palestina pastinya. Terima kasih banyak Prof. Suzy dan juga Mas Mula Warman sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.